everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuition Infinite. Dan seperti biasa, gue bakal adain yang namanya pick a card reading atau pilih kartu atau baca tarot. Dan temanya kali ini adalah tentang karma dari kehidupan kamu sebelumnya atau your past life karma, dan bagaimana karma kamu akibat perbuatan kamu di kehidupan sebelumnya, dan juga apa yang harus kamu perbuat atau apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi karma yang sedang kamu jalani saat ini. So, untuk kamu, seperti biasa, gue punya 5 grup. Grup pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalian boleh pause video ini, boleh gunakan intuisi kalian, serta gunakan indera keenam kalian untuk pilih salah satu grup dari kelima grup yang tersedia, sehingga saat nanti gue bacakan kartunya, itu bisa klik dan resonate ke kalian. So, untuk kamu juga yang ingin tahu tentang video pick a card reading lainnya, gue banyak banget tampilin tentang video pick a card reading di channel gue. So, please subscribe my channel dan tetap stay tune, karena setiap minggunya gue bakal selalu tampilin video pick a card reading yang terbaru. Oke, langsung aja kita ke grup nomor 1. Halo grup 1, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Dan ini adalah kartu yang kalian pilih. Ini tentang Monk and Nun, tapi sebelumnya itu gue bakal tampilin kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup pertama tentang karma dari kehidupan kamu sebelumnya. Oke, udah ada Queen of Pentacles. Oke, ada The Emperor dan juga Nine of Cups. Oke, tadi udah loncat, langsung aja The Hangman. So, untuk kamu grup 1, gue mau ngasih tahu sebelumnya, yang gue lihat saat ini adalah karma yang ada pada kamu atau karma yang sedang kamu jalani akibat perbuatan kamu di kehidupan sebelumnya itu lebih tentang karma baik yang kamu terima. Jadi, walaupun ada karma-karma buruk, tapi gue melihat di sini tentang karma baik, dan karma baiknya itu adalah dimana kamu itu bisa berpusat atau kamu itu bisa lebih berperilaku lebih dalam terhadap diri kamu, dan juga kamu di sini bisa menghadapi diri kamu itu dengan apa adanya dan tanpa beban. Serta dari kartu Monk and Nun ini sendiri itu juga terlihat di sini bahwa sebenarnya kamu itu dulunya adalah orang yang cukup patuh, orang yang cukup taat terhadap suatu bentuk aturan, atau orang yang cukup menerima aturan-aturan yang kamu harus jalani, entah itu di kehidupan kamu, di rumah kamu, ataupun di pekerjaan kamu, di kehidupan kamu sebelumnya, ataupun di lingkungan pertemanan kamu. Tapi kamu itu adalah salah satu orang yang cukup patuh aturan. Dan di sini itu karena kehidupan kamu sebelumnya itu tidak mampu, atau gue bilang belum maksimal, semaksimal mungkin untuk mengekspresikan diri kamu karena keterbatasan aturan-aturan yang harus kamu jalani. Maka di sini tuh kamu dikasih suatu keahlian atau dikasih suatu sifat di mana kamu itu sangat ingin yang namanya taking control atau memimpin atau punya leadership kuat, terutama terhadap diri kamu sendiri dan terhadap apa yang kamu mau. Serta kamu di sini itu juga merupakan orang yang cukup ahli atau orang yang cukup benar-benar tahu bagaimana suatu manajemen itu berjalan. Manajemen atau pengaturan ini itu tidak berpusat kepada suatu pekerjaan, melainkan bagaimana kamu mendisiplinkan diri kamu untuk menuju apa yang kamu mau. Dan mungkin juga, walaupun kamu tidak seperti itu, maka kamu itu adalah salah satu orang yang dimana keluarga kamu atau pekerjaan kamu sekarang atau lingkungan kamu itu mengharuskan kamu untuk lebih taking control atau kamu untuk lebih maju lagi dalam mengatur diri kamu, terutama lebih disiplin. Mungkin orang tua kamu saat ini adalah orang yang keras, orang yang cukup otoritas dalam mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan yang terkait dengan kamu atau pasangan kamu atau keluarga kamu itu cukup ambil alih dalam mengambil keputusan kamu. Dan
Disinilah karma itu kamu harus belajar bagaimana kamu bisa mengambil keputusan kamu sendiri, karena kamu itu sebenarnya cukup tahu kamu itu sukanya apa, kamu sangat mengenal diri kamu. Namun seperti yang gue bilang, ada sedikit tantangan sehingga kamu itu harus benar-benar all out, harus kamu benar-benar serius untuk menjalankan hidup kamu di tangan kamu, dan juga tanpa campur tangan atau tanpa orang lain ambil alih. Dan ini juga untuk kamu sebagian, kamu itu yang ambil satu, kamu itu tidak terlalu ingin atau tidak terlalu banyak menuntut tentang harta, tapi kamu sangat menuntut tentang kepuasan batin, serta kepuasan mental kamu, dan juga tentang jalan hidup apa yang kamu jalani, dan serta keyakinan apa yang harus kamu ambil dalam menjalankan hidup kamu. Kamu itu benar-benar berpusat ke situ ketimbang bagaimana hari ini atau besoknya kamu mencari uang yang lebih untuk sesuatu yang sebenarnya kamu itu sudah cukup. Jadi kamu itu tidak terlalu melihat harta itu sebagai sesuatu yang harus kamu kejar setiap hari, melainkan kepuasan batin, kepuasan spiritual, serta kepuasan dari hati kamulah yang menurut kamu paling penting di sini. Oke, next card. Ada phobias. Living or travel, dan juga medicine man or woman. Jadi gini, ini sebagian dari kamu yang ngambil grup 1, gue juga mau kasih tahu bahwa kamu itu memiliki sebuah ketakutan. Ketakutan kamu itu lebih ke arah ditinggalkan oleh orang, dan juga lebih arah meninggalkan sesuatu yang menjadi pegangan hidup kamu. Kamu takut jika kamu harus melepaskan sesuatu yang berharga untuk kamu. Yang kamu pikirkan adalah bahwa sesuatu itu merupakan fondasi kehidupan kamu atau fondasi kamu untuk melakukan sesuatu. Kamu takut untuk kehilangan itu semua, serta di sini gue juga lihat sebagian dari kamu itu menempuh berbagai macam perjalanan atau berbagai macam bentuk traveling atau berbagai macam bentuk dari pengalaman-pengalaman yang dimana itu kamu diharuskan untuk selalu move atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini tidak berarti kota, namun juga bisa pekerjaan atau juga bisa pendidikan, atau bahkan kamu ini juga termasuk di relationship. Kamu mungkin yang ngambil grup 1 ini sebagian sering pindah-pindah pasangan, karena memang dari sebelumnya itu ada bagian atau dari kehidupan kamu sebelumnya itu ada hal yang dimana belum diselesaikan dan harus diselesaikan sekarang ini. Dan medicine man or woman di sini juga menandakan bahwa seperti yang gue bilang tadi, kamu yang ngambil grup 1 itu kamu lebih berpikir tentang mental atau berpikir tentang jalan hidup. Kamu mungkin orang yang bisa menyembuhkan orang dengan perkataan kamu dan dengan pemikiran kamu yang sangat-sangat terbuka dan yang sangat-sangat yang sangat-sangat open dan juga sangat-sangat positif. Atau mungkin sebagian kamu juga bergerak di bidang pengobatan, dan pengobatan ini juga kalian jalankan, kalian sebagai seseorang yang bisa mengobati, karena kalian itu mempunyai prinsip untuk menolong orang adalah sesuatu yang bagus, atau untuk memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan itu adalah sesuatu yang menjadi hal utama, atau jalan hidup kalian itu berada di sana. Oke, ada ill. Dan juga the pole star. Kalian orang yang sangat spiritualistik ya. Dalam artian kalian itu benar-benar spiritualnya terbuka, atau kalian tuh suka dengan hal-hal spiritual, entah itu spiritual dalam bentuk apapun, serta kalian itu memang sudah dari awal itu terhubung dengan hal-hal spiritual atau terhadap alam semesta karena kebaikan kamu, atau karena apa yang kamu lakukan di masa lalu itu adalah hal yang cukup baik. Dan gue juga lihat di sini sebagian dari kamu itu dilindungi oleh alam semesta, serta kamu itu dijaga karena kamu adalah orang yang baik sebelumnya,
orang yang pada masa lalu kamu itu membantu banyak masyarakat. Bahkan sampai sekarang ini kamu juga turut ingin membantu masyarakat atau kamu ingin sangat-sangat membantu orang yang membutuhkan kamu. Serta di sini juga ada the eel di sini juga menandakan kamu adalah orang yang selalu berjalan mengikuti alur. Saat kamu diharuskan ke sini, kamu akan ke sini. Saat kamu diharuskan ke sana, kamu juga akan ke sana. Dan kalau gue lihat dari sini sendiri itu juga untuk kamu yang ngambil grup 1 itu, kamu adalah orang yang memang ditugaskan untuk membuka hati orang lain atau untuk membuka spiritual orang lain atau untuk membantu mereka menuju ke spiritual awakening dari perkataan kamu ataupun dari pemikiran kamu yang kamu tunjukkan kepada orang lain tersebut. Dan makanya itu kamu disuruh untuk tidak hanya di satu tempat, namun kamu disuruh untuk pindah-pindah, entah itu lokasi tinggal ataupun pekerjaan. Dan mungkin juga yang ambil grup 1, kalau kalian tahu birth chart, kalau gue bilang sebagian dari kalian birth chart-nya itu di rumah 10 atau rumah yang menunjukkan pekerjaan itu ada di bintang Sagittarius, di mana kalian harus tetap move atau kalian harus tetap berjalan terus, berkeliling terus dalam bidang pekerjaan kalian. Okay, next card. Ada peace. Peace comes from remembering that only love is real. Kalian itu ditakdirkan atau dari karma sebelumnya itu kalian memang sudah diharuskan untuk membawa sesuatu, dan sesuatu itu adalah hal yang dimana membawa damai untuk orang lain juga. Jadi itu kalian itu di sini itu karena masa lalu kalian itu adalah cukup spiritual, maka kalian itu disuruh untuk memberikan damai atau membawa kedamaian terhadap suatu perselisihan atau terhadap suatu konflik dari orang lain. Dan disinilah yang makanya gue mau kasih tahu juga, banyak orang yang mungkin memanfaatkan kalian atau banyak orang yang mungkin mengambil energi kalian secara cuma-cuma tanpa timbal balik yang jelas. Tapi gue mau tekanin lagi, memang di sini karma itulah yang harus kalian lakukan, atau kalian harus melakukan, atau kalian harus menjadi pembawa damai untuk orang-orang di sekitar kamu dan juga untuk orang-orang yang akan kamu temui selanjutnya tanpa kamu menerima balasan yang setimpal. Dan kalau ini kalian bisa jalani dengan benar-benar baik, maka nantinya itu kamu akan mendapatkan kedamaian tersendiri. Kamu akan mendapatkan kepuasan batin tersendiri walaupun kamu tidak menerima banyak dari orang lain, tapi alam semesta akan memberikan yang lebih kepada kamu. Oke, travel. Yang gue bilang pekerjaan kalian itu benar-benar sangat berkaitan dengan traveling atau banyak berpindah-pindah tempat, bahkan lokasi, karena kalian ditakdirkan untuk bertemu banyak orang, dan salah satu tujuannya itu adalah untuk membuka mata mereka, membuka hati mereka untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada mereka yang sebelumnya. Dan seperti yang gue bilang, kamu kalau yang pernah hitung tentang birth chart, mungkin rumah 10 kamu, rumah yang menunjukkan tentang pekerjaan serta bagaimana kamu mendapatkan uang itu ada di bintang Sagittarius, di mana kamu memang harus berpindah-pindah dan kamu memang ditakdirkan untuk memiliki tidak hanya satu pekerjaan namun banyak pekerjaan. Oke, next card. Oke, ada crossing bridge. It's time for healing, connecting, mending, and realizing. Ini sama ya, hampir sama Medicine Man and or Woman. Jadi gini, yang mau gue kasih tahu sebelumnya, karena banyak dari kamu itu memberikan energi positif terhadap orang lain, dan kamu itu di sini harus istilahnya charging. Kalau HP itu istilahnya dicas, kamu itu harus dicas. Bagaimana cara mengecas diri kamu? Itu banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan cara back to nature, kembali ke alam, ataupun meditasi, atau bahkan hanya perlu me time, waktu untuk sendiri-sendiri, sehingga kamu bisa all out lagi saat kamu berbicara atau saat kamu melakukan sesuatu dengan orang lain. Oke, so
gue bakal baca tarot terakhir untuk apalagi yang harus kamu ketahui tentang karma dari masa lalu kamu. Grup 1, apalagi yang harus kamu ketahui tentang karma dari masa lalu kamu. Ada Queen of Cups. Queen of Cups di sini juga menunjukkan kamu itu adalah seseorang yang emosinya, seperti yang gue bilang, mood kalian itu sangat berpengaruh terhadap apa yang mau kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-harinya, perasaan, emosi, serta apa yang kalian dapatkan dari orang lain, energi negatif apa yang kalian dapatkan dari orang lain itu cukup sangat membawa diri kalian ke apakah kalian bisa maksimal dalam melakukan sesuatu. Karena berdasarkan past life kalian atau kehidupan kalian sebelumnya, itu juga menunjukkan bahwa kalian itu adalah seseorang yang cukup peka atau cukup sensitif terhadap sekitar kalian dan terhadap apa yang orang lain lakukan ke kalian. Oh ya, untuk kamu sebagian orang, gue juga mau kasih tahu, karena kalian itu sangat sensitif, kalian itu sangat peka terhadap perasaan orang lain, sehingga kalian akan berpikir atau kalian akan merenungkan beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali dalam melakukan sesuatu, terutama sesuatu itu jika sangat berpengaruh terhadap orang lain. Kalian tuh akan berpikiran apakah orang lain nanti itu akan menderita ataukah orang lain itu akan dirugikan. Kalian itu sangat berpikir di sini, makanya gue bilang kamu itu bukanlah orang yang terlalu mencari harta, atau kamu itu bukanlah seseorang yang bisa bisnismen dalam artian tiap hari goal untuk mencari uang seperti ini tanpa melihat yang lain. Kamu bukanlah orang yang seperti itu. Kamu lebih melihat bagaimana mental kamu, psikologi kamu, serta jalan hidup kamu itu bisa berguna untuk kamu dan juga untuk orang lain. So, sampai di sini aja grup pertama. Semoga bacaan ini bisa resonate dan klik dengan kalian. Seperti biasa, please subscribe channel gue karena gue banyak banget video pick a card reading lainnya yang gue bakal tampilin setiap minggunya. Oke, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 2, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Dan ini tentang Mother. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebihnya seperti apa. Grup 2, karma kehidupan kamu sebelumnya, apa yang harus kamu tahu. Oke, di sini ada Three of Wands kebalik. Dan juga ada Ace of Pentacles. Oke, ada yang kebuka. The Magician. Oke, Page of Pentacles. Jadi gini, untuk kamu yang ngambil grup kedua ini, gue mau kasih tahu sebelumnya bahwa di kehidupan kamu sebelumnya, kamu adalah orang yang mampu melakukan apa aja, atau kamu adalah orang yang sanggup untuk melakukan apa aja dengan adanya kartu The Magician di sini. Dan mungkin ini juga kamu bisa berhubungan tentang magic, atau kamu bisa berhubungan tentang spiritual yang sangat-sangat mendalam, atau juga tentang orang yang memiliki keahlian khusus yang tidak banyak dimiliki orang lain. Atau kamu itu dulunya adalah di masa lalu sebelum kamu lahir sekarang ini, kamu adalah orang yang sangat-sangat berpengaruh terhadap spiritual. Dan juga Ace of Pentacles di sini itu menandakan bahwa kamu di kehidupan sebelumnya itu kamu bisa mencari uang, atau kamu bisa menemukan cara untuk mendapatkan penghasilan dengan berbagai cara. Kamu itu adalah orang yang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Juga ada Page of Pentacles di sini itu menandakan bahwa kamu itu juga orang yang mampu melihat sesuatu secara benar-benar teliti, dan dari ketelitian kamu itulah kamu melihat sesuatu itu sebagai peluang atau sebagai bentuk dari jalan kamu mencari uang. Tapi ada tapinya nih. Gue juga mau kasih tahu, dengan Three of Wands kebalik di sini itu segala macam ide atau segala macam bentuk pemikiran
di diri kamu di masa lalu yang memang kamu harus mencari uang itu belum terlaksana sepenuhnya. Dalam artian kamu belum sampai ke titik dimana kamu mencapai tujuan kamu atau kamu berjalan di jalan kamu yang sebenarnya. Dan ini ya, gue juga melihat karena berbagai hal kamu itu tidak bisa melakukan ide-ide kamu dalam mencari uang. Kamu adalah orang yang sangat brilian di kehidupan sebelumnya, orang yang sangat pintar, yang mampu menggunakan segala macam persepsi kamu, serta akal dan juga ide kamu untuk menghasilkan sesuatu yang berharga. Tapi kamu itu belum mampu atau kamu itu belum maksimal dalam menjalankannya, atau bahkan sebelum kamu menjalankannya, kamu itu sudah harus melakukan hal lainnya yang tidak bisa kamu hindari. Dan ini itu juga berkaitan tentang ini ya, tentang self esteem. Kamu itu sebagian yang ambil grup 2 ini di kehidupan sebelumnya itu kamu adalah orang yang memiliki self esteem atau kepercayaan diri kamu itu cukup kurang dikarenakan situasi-situasi yang memang tidak mungkin kamu hindari. Gue bakal baca kartu lebih lagi untuk lebih jelasnya seperti apa. Yang gue kasih tahu intinya adalah kamu itu orang yang pintar di kehidupan kamu sebelumnya, orang yang tahu bagaimana untuk mencari uang, orang yang mempunyai ide-ide brilian, tapi kamu belum sampai atau kamu belum melaksanakannya secara benar, atau bahkan kamu belum memulai sesuatu tersebut. Atau kamu berhenti di tengah jalan tapi belum sampai ujungnya atau belum melihat hasilnya. Gue bakal buka kartu lagi untuk lebihnya seperti apa. Oke, ada The Galactic, ada Knighthood, dan juga ada Authority Figures. Jadi gini, kamu itu mungkin kehidupan sebelumnya itu adalah seseorang dimana yang apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu perlihatkan terhadap orang lain itu mempunyai dampak yang cukup besar. Termasuk ada authority figures di sini itu yang ambil grup 2, kamu itu sebelumnya di masa lalu kamu adalah orang yang memiliki suatu bentuk pengaruh yang cukup besar terhadap orang lain, dan juga inilah yang salah satu yang menjadi penghalang kamu untuk bisa menyelesaikan atau untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan, karena mungkin yang kamu inginkan itu di kehidupan kamu sebelumnya itu tidak sejalan dengan nilai-nilai yang kamu anut pada waktu itu, tidak sejalan dengan nilai-nilai masyarakat yang waktu itu kamu anut. Dan juga The Galactic ini itu menunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang memang dilihat orang lain itu cukup bersinar atau istilahnya cukup mampu mempengaruhi mereka, atau kamu itu adalah orang yang cukup dianut atau dipanut oleh orang lain. Dan ini itu gue lebih melihat ke nama keluarga atau juga keturunan, karena juga ada Knighthood di sini itu menunjukkan bahwa kamu itu adalah orang yang berjuang, orang yang memperjuangkan hak-hak orang lain, dan juga orang yang memperjuangkan kebebasan orang lain, karena memang sudah kamu ditakdirkan seperti itu. Juga ini kalau gue lihat ini bawaan keluarga juga, bahwa kamu itu harus melakukan ini, serta kamu harus menjadi seseorang atau sosok yang bisa dianut oleh masyarakat tersebut. Namun, seperti yang gue bilang sebelumnya, bahwa kamu itu sebenarnya memiliki pola pandangan tersendiri tentang hidup kamu, tapi karena paksaan inilah kamu tidak mampu untuk menyelesaikannya. Kamu hanya mampu untuk memberikan ide-ide, dan bahkan kamu hanya mampu untuk membimbing orang lain, walaupun yang sebenarnya kamu ingin lakukan adalah di sini kamu yang melakukannya. Maka kartu The Mother itu sendiri juga menunjukkan bahwa kamu membimbing orang lain dengan apa yang kamu dapatkan dari ide-ide pemikiran kamu, serta apa yang kamu pelajari. Karena kamu punya kelebihan itu, kamu membimbing orang lain. Tapi kamunya sendiri itu di kehidupan yang di masa lalu, kamu tidak mampu atau tidak sanggup untuk menyelesaikan atau untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan. Oke, next card. Gue bakal buka kartu tarot yang ini dulu.
Jadi mungkin sekarang di kehidupan kamu itu adalah orang yang cukup atau orang yang diberikan kesempatan kembali untuk melakukan apapun yang kamu mau. Kamu itu adalah orang yang jalan hidupnya memang ditujukan untuk kamu melakukan apa yang kamu mau. Jadi kamu di sini itu orang yang punya grup 2, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, tapi memang mungkin sama seperti kehidupan kamu sebelumnya, ada sedikit halangan. Mungkin halangan tersebut juga datang dari keluarga, yang dimana kamu tidak bisa all out, yang dimana kamu tidak bisa maksimal untuk melakukan apa yang kamu mau. Tapi di zaman sekarang gue percaya kamu jika ingin melakukan sesuatu, kamu pasti bisa melakukannya. Juga ada insecurity di sini. Insecurity di sini kamu itu dibawa atau dibimbing atau memang diberikan keadaan di mana kamu itu tidak nyaman dengan keadaan kamu karena kamu itu di-push atau didorong untuk melakukan apa yang harus kamu lakukan atau melakukan apa yang kamu mau. Jadi jika kamu bertanya atau kamu menanyakan apa sih jalan hidup kamu, kenapa setiap kali yang gue lakuin itu gagal, kenapa setiap kali yang gue lakuin itu tidak berujung atau tidak memiliki akhir, itu karena apa yang kamu jalankan itu tidak sesuai dengan hati kamu, dan kamu harus mengikuti hati kamu supaya kamu bisa sukses menuju kebahagiaan kamu serta ke diri kamu yang benar-benar bahagia dan ke diri kamu yang benar-benar sukses. Oke, ada 2 kartu sama The Green Man. Dan ini kartu tadi Creativity dan juga The Shaman. Jadi gini ya, sebagian dari kamu The Shaman ini mirip The Magician. Kamu itu waktu dulunya atau waktu kehidupan kamu sebelumnya, entah kehidupan kamu sebelumnya yang mana, sebagian dari kamu itu sangat-sangat bersentuhan atau sangat-sangat bersinggungan dengan yang namanya magic atau dengan yang namanya ilmu hitam atau ilmu putih. Dan di sini itu juga ditujukan bahwa kamu itu adalah orang yang sanggup atau orang yang memiliki pemikiran yang benar-benar terbuka, benar-benar berbeda daripada orang lain, sehingga di kehidupan kamu sekarang itu kamu adalah sosok yang sangat-sangat kreatif. Kamu adalah sosok yang benar-benar bisa menggunakan kecerdasan kamu dan kepintaran kamu untuk menunjukkan hal yang unik, hal yang sangat berbeda daripada orang yang lain biasa lakukan. Serta The Green Man di sini itu juga menunjukkan kamu itu harus grounded di kehidupan sekarang. Kamu harus grounded, kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan, step-stepnya, next step seperti apa terhadap diri kamu dan juga terhadap pekerjaan yang kamu lakukan itu. Kamu harus bisa grounded dan kamu harus bisa istilahnya berpegang teguh terhadap tujuan yang mau kamu capai. Karena banyak godaan serta banyak juga halangan yang akan kamu temui, tapi jika kamu bisa solid dengan tujuan kamu, jika kamu bisa solid dengan impian kamu, maka nantinya itu kamu akan mencapai titik di mana kamu bisa sukses, kamu bisa menjadi diri kamu yang terbaik. Oke, gue bakal buka next card. Udah ada yang keluar. Ada juga healthy lifestyle. Healthy lifestyle di sini itu juga menunjukkan bahwa sebenarnya itu di kehidupan kamu sekarang, kamu itu disuruh untuk hidup sehat secara mental dan juga secara fisik. Jadi untuk kamu yang selama ini makannya tidak teratur atau kehidupan kamu menurut kamu itu tidak membuat kamu bahagia, kamu harus bisa mencari titik di mana kamu mencari kebahagiaan atau kamu harus bisa mengambil sesuatu hal yang positif tanpa melihat yang negatifnya. Dan mungkin karena kamu itu berhubungan dengan magic di kehidupan sebelumnya itu, kamu juga agak bersinggungan dengan energi-energi negatif di kehidupan sekarang. Jadi banyak banget energi negatif itu yang mencapai kamu atau yang bersinggungan dengan kamu sekarang. Jadi kamu itu bawaannya gampang marah-marah atau tidak puas dengan hidup kamu. Disitulah yang mau dikasih tahu dari kartu ini, bahwa kamu itu harus rela atau kamu itu harus melepaskan segala macam bentuk energi negatif yang datang ke diri kamu. Dengan cara apa? Dengan cara kamu tetap stay positif dan hidup sehat, serta
punya mental yang sehat dan juga pemikiran yang sehat. Next card. Oke, ada discovering truth. You stand in the light of truth. Ungkapkanlah kebenaran, apapun yang terjadi, ungkapkanlah kebenaran. Jika kamu bisa berbicara atau jika kamu punya platform di mana kamu berbicara tentang suatu kebenaran, tentang suatu hal yang benar yang pernah kamu alami, itu kamu harus berbicara di sini. Jangan banyak menyembunyikan rahasia seperti waktu kehidupan kamu sebelumnya, yang ujung-ujungnya itu di mana kamu tidak bisa mencapai atau kamu tidak bisa bergerak menuju ke kehidupan kamu yang seharusnya kamu lakukan. Walaupun kamu sudah punya banyak ide di kepala dengan kamu yang sangat kreatif, tapi kalau kamu tidak bisa ungkapkan itu, nantinya akan sama saja dengan kehidupan kamu yang sebelumnya. Oke, so gue bakal ambil kartu tarot terakhir untuk grup 2. Seperti apa atau apalagi yang harus kalian ketahui? Grup 2, your past life karma, apalagi yang harus diketahui. Oke, ada juga Five of Swords. Kamu yang sebagai ngambil grup 2 ini, kamu harus pilih your battle. Kamu harus pilih peperangan kamu, apakah peperangan kamu atau segala macam bentuk konflik yang mau kamu hadapi, yang mau kamu jalani entah dengan orang lain, keluarga, adalah hal yang menguntungkan untuk kamu. Jangan karena kamu melihat situasi membuat kamu rugi, terus kamu jadinya marah-marah atau kamu ingin menimbulkan suatu konflik di mana kamu menang dan kamu mengikuti ego kamu, padahal yang kamu menangin atau apa yang kamu coba turuti dengan ego kamu itu adalah hal yang menusuk kamu pada akhirnya. Jadi kamu harus benar-benar istilahnya pick your battle wise, atau benar-benar pilihlah peperangan apa atau pilihlah pertempuran apa yang nanti saat kamu jalankan dan menang adalah hal yang baik untuk kamu. Jangan pilih peperangan atau jangan pilih battle di mana nanti kamu ujungnya hanya merugikan diri kamu sendiri atau tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Oke, so sampai di sini aja grup 2. Jika bacaan ini resonate dengan kalian, please support channel gue karena gue banyak banget video pick card reading lainnya yang gue bakal tampilin setiap minggunya. So, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 3, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali dan ini tentang trust and faith. Gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih tahu jelasnya seperti apa. Grup 3 tentang kehidupan kamu sebelumnya, karma apa yang kamu dapatkan sekarang. Oke, ada The Devil. Ada juga Magician Reverse. Dan juga The Hierophant Reverse. Dan Death. Jadi gini. Dari kartu yang kebuka, gue mau kasih tahu bahwa sebagian dari kamu yang ngambil grup 3, kamu di kehidupan kamu sebelumnya itu sangat susah atau sangat sulit untuk mempercayai sesuatu, atau dari kehidupan kamu selanjutnya itu kamu itu cukup bimbang atau cukup labil dalam mempercayai sesuatu sehingga kamu itu tidak bisa maksimal atau tidak bisa banyak melakukan sesuatu. Terutama ada The Magician Reverse di sini itu karena kelabilan kamu, karena ketidakpercayaan kamu terhadap suatu hal, kamu itu tidak mampu atau kamu itu tidak sanggup untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Dan kamu itu, walaupun kamu melakukan sesuatu di kehidupan kamu sebelumnya, apa yang kamu lakukan itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu membawa diri kamu ke kebahagiaan. Dan juga kalau gue lihat di sini di kehidupan kamu selanjutnya dengan ada The Hierophant Reverse dan juga kartu The Devil di sini, kamu itu mempercayai sesuatu atau mempercayai keyakinan yang dimana dari keyakinan kamu itu sebenarnya bukanlah hal yang baik. Dari keyakinan apa yang kamu percayai atau dari keyakinan apa yang kamu
imani itu hanya membawa diri kamu ke jalan buntu yang mana membuat kamu itu tidak bisa melakukan atau tidak bisa menjalani hidup kamu sebagai seseorang manusia yang positif, seseorang manusia yang memiliki jalan hidup yang baik. Dan di sini itu juga menandakan bahwa kamu itu sebenarnya sudah di kehidupan kamu di sebelumnya itu sudah diberitahu atau sudah diberi tanda-tanda apa yang setiap kali kamu lakukan dengan kepercayaan kamu dan juga dengan jalan hidup kamu yang negatif, itu ujung-ujungnya kamu akan ketemu jalan buntu atau tidak berakhir baik. Dan makanya The Magician Reverse di sini itu menunjukkan juga bahwa kamu itu tidak banyak bisa melakukan apa-apa atau kamu itu terbatas apa yang ingin kamu lakukan karena kepercayaan kamu atau karena jalan hidup kamu yang sangat-sangat negatif di kehidupan sebelumnya. Dan juga The Devil di sini itu juga menunjukkan bahwa apa yang kamu percayai atau apa yang kamu jalani dalam hidup kamu di kehidupan sebelumnya itu juga sangat terlihat dengan kamu ketergantungan terhadap sesuatu. Ketergantungan terhadap sesuatu itu bisa berarti narkotika, pemikiran negatif, ataupun juga hal-hal lainnya yang membawa diri kamu itu down, membawa diri kamu itu menjadi sosok yang curigaan atau menjadi sosok yang tidak percaya, yang labil terhadap orang lain, bahkan juga terhadap keluarga kamu. Dan juga harapan di sini itu kamu itu tidak percaya bahwa hidup kamu itu bisa bahagia di kehidupan kamu sebelumnya. Kamu tidak percaya bahwa saat kamu hidup di kehidupan kamu sebelumnya, kamu bisa bahagia dan kamu bisa menemukan kebahagiaan. Disinilah dimana pemikiran kamu yang membawa kamu itu di kehidupan sebelumnya menjadi kenyataan. Bahwa kamu bukanlah orang yang bahagia, orang yang mampu bersinar di kehidupan kamu sebelumnya. Oke, gue bakal buka kartu lain lagi untuk lebih jelasnya seperti apa. Buat 3. Apalagi yang harus diketahui tentang past life karma atau kamu dari kehidupan sebelumnya. Ada juga The Trees. Oke, keluar sendiri. Ada juga Farm, Wisdom, and Force. Jadi gini, gue juga mau ngasih tahu bahwa di kehidupan kamu sebelumnya itu dari sananya atau dari awal itu kamu sudah diajari atau kamu sudah mendapatkan suatu penilaian tentang hidup yang negatif. Entah itu dari orang tua ataupun dari teman-teman kamu ataupun lingkungan tempat tinggal kamu. Dan juga gue juga mau ngasih tahu dengan The Magician Reverse atau kebalik, kamu itu ada suatu blockage atau there's something blocks you from your life purpose. Ada sesuatu yang menghalangi kamu untuk menjalankan kehidupan kamu yang baik. Dan sesuatu itu adalah fondasi atau awalan di mana itu diberikan kepada kamu. Dan form di sini itu juga gue mau ngasih tahu bahwa kamu itu mendapatkan banyak banget masukan-masukan negatif atau kepercayaan yang negatif tentang kehidupan, bahkan tentang jalan hidup, itu dikarenakan banyak orang yang memberikan kamu masukan atau banyak orang yang memberikan kamu sebuah pelajaran yang memang dari awalnya sudah jelek. Farm di sini itu juga gue mau kasih tahu, the farm itu berarti kamu di kehidupan kamu sebelumnya itu kamu dibimbing atau kamu itu dirawat oleh seseorang, oleh sekelompok atau bahkan sebuah komunitas di mana komunitas tersebut memberikan sesuatu yang negatif ke dalam hidup kamu. Entah pola pikir mereka atau kamu itu dibuat supaya kamu tidak bisa menjalankan kehidupan kamu dengan baik. Atau kalau di sini juga gue mungkin lebih ke arah slavery ya, atau orang-orang di mana memperkerjakan kamu atau orang-orang di mana mengambil energi kamu serta tenaga kamu secara paksa. Dan wisdom di sini itu juga menunjukkan bahwa karena kamu di kehidupan sebelumnya itu sudah banyak menderita,
sudah banyak menjalani sesuatu hal yang cukup menyakitkan untuk diri kamu, makanya kamu itu sekarang diberikan kesempatan untuk menjadi diri kamu yang benar-benar bijaksana, yang mampu untuk berpikir lebih dari orang lain, karena di kehidupan kamu sebelumnya, kamu sudah banyak banget yang namanya mempelajari tentang hidup. Dan di sini itu juga vows, berarti ada janji atau ada sesuatu yang harus ditepati dari apa yang kamu ucapkan atau apa yang kamu minta atau apa yang kamu ingin berikan di kehidupan kamu sebelumnya tapi belum kesampaian. Makanya perjanjian itu atau suatu kesepakatan akan kamu jalankan nantinya di kehidupan yang sekarang. Gue bakal cari tahu lagi vows di sini itu maksudnya apa. Vows atau perjanjian itu tentang apa? Perjanjian itu tentang apa? Oke, ada Eight of Cups. Di sini tuh perjanjian kamu itu tentang sesuatu atau tentang pemikiran yang sebenarnya itu harus kamu tinggalkan. Kamu itu berjanji terhadap orang lain atau bahkan ini janji terhadap diri kamu sendiri bahwa di kehidupan kamu yang sekarang ini kamu akan menjadi seseorang yang mampu melakukan apa yang ingin kamu lakukan dan juga berpikir apa yang ingin kamu pikirkan. Karena keterbatasan kamu di kehidupan sebelumnya, kamu sekarang adalah orang yang cukup kritis, orang yang mampu memberikan ide-ide di luar nalar orang lain atau di luar pemikiran orang lain pada umumnya. Kamu adalah orang yang mampu berpikir atau melihat situasi dari banyak hal. Dan di sini itu juga gue mau kasih tahu ya, kamu itu adalah orang yang pemikirannya itu cukup langka atau tidak banyak orang yang berpikir seperti kamu. Terutama di wisdom di sini itu adalah kamu orang yang bijaksana. Kamu ini adalah old soul ya. Jadi kamu itu kehidupan sebelum-sebelumnya itu tidak hanya satu kali, tapi spiritual kamu atau jiwa kamu itu sudah reinkarnasi berulang-ulang kali. Dan karena kamu old soul, makanya sekarang kamu itu sangat bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Oke, next card. Oke, ada The Shaman. The Shaman di sini itu juga menandakan kehidupan kamu sebelumnya. Kamu itu lebih percaya terhadap sesuatu yang bukan daripada diri kamu, atau apa yang kamu percayai itu datang dari arah yang salah. Mungkin sebagian dari kamu itu juga lebih percaya kepada devil atau kepada istilahnya sosok yang dimana seharusnya tidak kamu junjung atau sosok yang dimana seharusnya tidak kamu imani. Atau mungkin sini lebih kepercaya kepada ini ya, kepada kalau sekarang mungkin leluhur atau juga kepada adat-adat yang sangat-sangat kental yang benar-benar membuat kamu itu tidak bisa berkutik. Itulah di kehidupan kamu sebelumnya. Dan makanya di kehidupan sekarang itu kamu adalah orang yang bijaksana, yang tahu nih kamu harus mengarah kemana, pikiran kamu itu harus mengarah kemana, serta tindakan kamu itu harus mengarah kemana. Juga ada responsibility. Karena di kehidupan kamu sebelumnya, kamu adalah orang yang cukup mengikuti arahan orang lain. Dan juga kamu dari awal itu ditanami atau dari awal fondasi kamu itu mengikuti apa yang ada pada keluarga ataupun juga lingkungan kamu. Makanya sekarang itu kamu dikasih sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah untuk kamu bertindak sebagai diri kamu atau untuk kamu lebih bisa all out, lebih bisa maksimal menjalani hidup kamu yang sekarang. Mungkin banyak dari kamu yang dimana kamu sangat dibutuhkan oleh orang lain, atau kamu itu memiliki tingkatan jabatan atau bahkan suatu tingkatan sosial yang sangat berpengaruh terhadap orang lain. Dan disitulah kamu harus menggunakannya sebaik mungkin dengan menunjukkan apa yang kamu miliki dan menunjukkan apa yang kamu bisa tunjukkan kepada orang lain secara positif. Oke, next card.
3. Apalagi yang harus diketahui tentang karma masa lalu. Oke. Ada travel. Travel di sini sebagian dari kamu itu, seperti gue bilang, banyak dibutuhkan oleh orang lain karena kamu itu adalah old soul. Kamu mampu membawa suatu bentuk kebijaksanaan di mana kebijaksanaan dari perkataan kamu serta tindakan kamu itu berpengaruh terhadap orang lain. Dan disitulah makanya kamu harus selalu berpindah tempat atau kamu harus selalu bertemu dengan banyak orang dan tidak hanya di spot yang sama, terutama dalam pekerjaan kamu. Oke, next card. Oke, udah ada yang kebuka. Spread your wings. Do not hold back right now. The timing is perfect and you are ready to soar. Jadi, kamu itu harus bersinar sekarang. Di kehidupan kamu itu, kamu harus menjadikan diri kamu sebagai seseorang yang benar-benar bersinar, yang bisa membawa kebahagiaan terhadap diri kamu, keluarga kamu, dan juga lingkungan kamu. Dan juga menjadi seseorang yang benar-benar istilahnya mempunyai kebebasan atau mempunyai harapan yang tinggi yang kamu tidak punya itu di kehidupan kamu sebelumnya. Oke, udah ada yang keluar 2. Ini tentang releasing control dan juga treat thoughtfully. Dan gini, karena kamu di kehidupan sebelumnya itu sangat dikontrol oleh orang-orang di sekitar kamu, oleh komunitas kamu, dan terutama seperti yang gue bilang, banyak orang yang istilahnya mencuci otak kamu di kehidupan sebelumnya yang membuat kamu itu tidak bisa melakukan banyak hal atau yang mengekang kamu, mengikat kamu supaya kamu tidak bisa melakukan banyak hal. Makanya sekarang ini kamu sangat butuh yang namanya kontrol. Kamu sangat butuh untuk mengatur kamu dan juga orang lain serta keadaan kamu karena kamu tidak mau diatur oleh orang lain seperti apa yang kamu dapatkan di kehidupan sebelumnya. Nah, makanya itulah responsibility kamu itu cukup besar karena kamu itu dalam kehidupan sekarang ini juga ingin mengatur orang lain dan ingin memberikan atau ingin buat orang lain itu tidak bisa mengatur kamu atau kamu berada di comfort zone kamu karena kehidupan kamu sebelumnya itu kamu sama sekali tidak ada comfort zone atau kamu itu sama sekali tidak ada zona nyaman atau zona nyaman kamu itu sangat sedikit. Makanya kamu mengontrol situasi kamu sekarang untuk menjadikan diri kamu di keadaan zona nyaman. Dan disinilah yang harus dibuang. Kalau kamu ingin mengontrol, jangan kontrol orang lain dan juga jangan kontrol situasi kamu, tapi kontrollah pemikiran kamu. Dan juga ada kartu treat thoughtfully, itu berarti bahwa apa yang kamu tuju itu sebenarnya sudah mengarah atau sudah menuju seharusnya yang dilakukan. Jadi jika kamu melakukan sesuatu tapi gagal, atau kamu melakukan sesuatu tapi benar-benar tidak sejalan dengan apa yang kamu mau, karena tujuan kamu di kehidupan sekarang ini memang sudah diatur pada dasarnya seperti ini. Jadi kalau kalian salah jalan atau kalau kalian menemukan jalan yang lain, itulah dimana kalian akan menemukan kegagalan. Tapi dari kegagalan tersebut harus diberitahukan atau harus dipahami bahwa kalian itu harus lepas kontrol atau lepas kendali dari segala macam situasi. Dengan cara lepas kendali, maka kamu akan dibawa menuju ke kesuksesan kamu serta menuju jalan hidup kamu yang terbaik. Oke, so next card gue bakal baca kartu tarot terakhir untuk grup ketiga. Apalagi yang harus kalian tahu tentang Page of Wands Reverse. Page of Wands Reverse itu menandakan bahwa cobalah menjalani sesuatu tanpa kalian perlu pikir-pikir dulu sebelumnya, atau jalanilah sesuatu tanpa kalian perlu tahu lebih detail atau perlu tahu lebih jelas tentang keadaan kalian atau tentang apa yang harus kalian lakukan. Jadi ini lebih ke cobalah melakukan sesuatu go with the flow atau benar-benar menjalani sesuatu tanpa kalian itu menahan diri kalian, tanpa kalian itu memopangkan atau berpaku terhadap sesuatu, tapi lebih bisa lepas terhadap kepercayaan diri kalian terhadap apa yang kalian yakini benar. Kalian harus bisa lebih lepas dan lebih menjalankannya tanpa beban.
Oke, so sampai di sini aja untuk grup ketiga. Semoga bacaan ini klik dengan kalian, dan seperti biasa jika bacaan kali ini resonate juga klik. Please support channel gue dengan cara subscribe, karena gue banyak banget video pick card reading lainnya yang bakal gue tampilin setiap hari. So see you again on my next video. Bye bye. Hai grup 4, langsung aja gue bakal bacain kartu apa yang kalian pilih. Ini adalah kartu yang kalian pilih pertama kali, dan ini tentang finance. Gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Grup 4, karma dari kehidupan kamu sebelumnya, atau your past life karma. Aduh, banyak banget. Oke, ada Nine of Wands. Ada Page of Swords. Ada Seven of Cups kebalik. Dan juga ada King of Swords. Oke, untuk kamu yang ambil grup keempat, gue mau ngasih tahu dulu sebelumnya. Sebagian dari kamu yang ambil grup ini, jadi di kehidupan kamu sebelumnya itu, kamu adalah sosok dimana yang kamu itu sedikit kekurangan dalam bidang finansial, tapi kamu itu adalah sosok yang dimana kehidupan kamu itu sangat sederhana, dan kamu itu sangat bisa menikmati kehidupan kamu dengan teman-teman kamu, dan juga kehidupan kamu yang fun tanpa kamu melihat kekurangan kamu dalam bidang finansial. Terutama ada Seven of Cups kebalik, dan juga ada Nine of Wands. Di sini menunjukkan bahwa kamu itu dulunya atau di kehidupan kamu sebelumnya itu, kamu adalah seseorang yang dipekerjakan atau kamu tenaganya digunakan secara berlebihan tanpa mendapatkan apa yang harus kamu dapatkan dengan kamu memberikan energi kamu terhadap orang lain. Atau istilahnya kamu itu disuruh bekerja, tapi pekerjaan kamu itu tidak menghasilkan cukup untuk kamu. Namun, jika masalah sosial dan juga masalah pertemanan serta masalah kehidupan lainnya di luar finansial, kamu itu adalah cukup sosok yang fun di kehidupan sebelumnya, yang mampu untuk mengambil sisi positif dan juga untuk mengambil sesuatu yang baik-baik tanpa melihat yang negatif. Dan ini tuh nanti mungkin sampai sekarang sangat terlihat di inner child kamu ya, di benar-benar keadaan kamu dimana kamu bisa menjadi diri kamu, atau kamu adalah sosok yang fun di kehidupan sekarang. Dan juga King of Swords di sini juga menunjukkan bahwa kamu itu sekarang diberikan otoritas, atau sekarang itu diberikan sebuah kuasa untuk mengambil keputusan apa yang harus kamu lakukan terhadap diri kamu, terutama dengan apa yang harus kamu perbuat, dengan apa yang harus kamu lakukan terhadap keuangan kamu. Dan King of Swords di sini itu juga menunjukkan bahwa kamu itu di luar kelebihan yang kamu punya, kamu itu adalah sosok yang bijaksana, yang mampu mengambil keputusan secara logis tanpa terlalu membawa perasaan. Oke, next card. Gue bakal buka lagi untuk lebih jelasnya seperti apa. Oke, ada Unrequited Love, dan juga Medicine Man or Woman. Ada Communal Living. Dan gini ya, sesuai yang gue bilang, dari Communal Living itu, kamu dulunya adalah sosok dimana kamu itu bekerja secara benar-benar keras, atau kamu itu memiliki sebuah usaha, atau energi kamu itu habis untuk sesuatu yang kamu tidak dapatkan hasilnya. Entah mungkin karena sebuah peperangan, atau entah karena memang ada
aturan untuk kamu bekerja lebih giat daripada yang sebelumnya dari pemerintahan. Serta gue juga melihat di sini ada unrequited love, berarti ada karma relationship yang belum selesai, yang harus kamu selesaikan sekarang di kehidupan kamu. Mungkin yang ambil grup keempat ini, nanti kamu akan ketemu dengan seseorang yang benar-benar kamu sudah merasa kayaknya kamu itu kenal banget nih sama orang ini. Entah kenapa, walaupun baru ketemu 2-3 kali, tapi kamu merasa kamu sangat tahu orang ini itu seperti apa. Bahkan wajahnya itu familiar di kamu. Serta medicine man or woman ini di kehidupan sekarang, kamu itu disuruh untuk istirahat. Dalam artian, kamu sudah banyak banget bekerja, atau kamu itu sudah banyak banget terluka di kehidupan kamu sebelumnya tanpa mendapatkan hasil yang cukup. Makanya sekarang itu, kehidupan kamu yang sekarang, kamu itu disuruh untuk lebih santai, untuk lebih jangan terlalu melakukan sesuatu hal yang berat. Karena kalau gue lihat, apa yang kamu lakukan hal yang berat dengan usaha yang berat itu malah tidak menghasilkan. Tapi begitu nanti kamu melakukan sesuatu tanpa beban, kamu melakukan sesuatu tanpa menyakiti diri kamu di prosesnya, dan membuat kamu itu happy, fun, dengan membawa diri kamu yang bahagia, yang benar-benar fun, yang bisa mengambil positifnya, maka disitulah kesuksesan kamu itu akan terlihat. Jadi, jangan lakukan sesuatu yang berat, tapi cobalah lihat sesuatu yang membuat kamu bahagia, atau sesuatu yang membuat kamu itu feels good, atau sesuatu yang membuat kamu itu mempunyai mood yang sangat baik. Dimana kamu senangnya itu, kamulah di situ lakukan. Karena dengan kamu senang melakukan apa yang kamu lakukan, kamu itu nantinya akan dibawa kesuksesan dari sana. Jadi kamu itu tidak butuh usaha yang sangat besar seperti apa yang harus dilakukan banyak orang pada umumnya. Karena kamu itu di kehidupan sebelumnya sudah melakukan banyak usaha yang tidak membuahkan hasil. Makanya sekarang kamu itu lebih mengarah di apa yang kamu suka, apa yang mau kamu tuju benar-benar. Disitulah kamu harus lihat, dan disitulah kamu harus tuju. Tanpa kamu perlu melakukan sesuatu yang berat, yang menurut kamu adalah beban. Jika kamu memilih jalan, serta memilih karir, yang dimana kamu harus melakukan berbagai macam hal yang membuat kamu kesusahan, dan membuat kamu sakit secara fisik, atau lelah secara fisik dan mental, kamu itu harus cepat-cepat keluar dari sana. Karena percayalah, dari kartu ini, kamu itu tidak disuruh atau tidak dianjurkan untuk melakukan segala sesuatu yang menurut kamu itu adalah beban. Tapi jika segala sesuatu yang kamu lakukan itu adalah hal yang menyenangkan, yang membuat kamu fun, yang membuat kamu bahagia, kamu lakukanlah dan jalanilah tujuan hidup kamu ke arah sana. Oke, so gue bakal buka kartu lagi. Ada Two of Vessel Attraction, seperti yang gue bilang, ini tuh lebih ke love atau relationship, atau bahkan twin flame, atau bahkan soulmate yang sebelumnya itu tidak selesai permasalahannya, sebelumnya itu masih ada beban, atau masih ada sesuatu yang belum selesai antara kamu dan dia. Jadi pasangan kamu nanti itu adalah seseorang yang di kehidupan sebelumnya itu juga kamu temui, dan kamu itu memiliki hubungan romantis dengan dia yang belum selesai. Oke, ada juga Spark of Life, Ace of Bows. Sini juga gue mau kasih tahu untuk kamu yang ngambil grup 4 ini, bahwa kamu itu harus menunjukkan bakat kamu di mana, menunjukkan kamu itu cocoknya di mana, dan dengan bakat kamu, dengan kecocokan kamu itu, kamu akan dibawa ke kesuksesan kamu. Jadi jangan malah kamu melakukan pekerjaan yang banyak dilakukan orang lain, tapi sebenarnya itu kamu tidak berbakat, dan kamu itu hanya menghabisi tenaga kamu dan juga emosi kamu serta badan kamu. Tapi jika kamu berbakat di sana, kamu itu akan lebih have fun, dan juga kamu itu akan lebih bisa mengerti apa yang kamu lakukan, serta kamu itu akan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada apa yang kamu paksakan untuk melakukannya. Oke, so next card. Oke, ada freedom. You're free to do what you choose. Seperti yang gue bilang, kamu itu bebas
memilih apa yang mau kamu lakukan, tapi jika apa yang kamu lakukan itu malah membuat kamu beban, apa yang mau kamu lakukan itu karir atau pekerjaan apa yang kamu lakukan itu justru membuat kamu itu merasa lelah, tinggalkanlah. Jangan hanya karena orang lain menyuruh kamu, kamu harus lakukan A, karena A ini prospeknya bagus untuk cari duit, A ini prospeknya bagus untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Jangan kamu lakukan itu karena kamu gak bakal bisa sukses di sana. Tapi lakukanlah apa yang memang benar-benar ingin kamu lakukan karena kamu itu mempunyai kebebasan atau kamu itu diberikan sebuah kuasa untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan di sini. Karena di kehidupan sebelumnya itu kamu itu lebih disuruh untuk kerja paksa atau disuruh untuk kerja yang berat yang benar-benar tidak sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Start. Ada remember who you are. You are powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Jadi selalu ingat, apapun yang mau kamu lakukan, kamu itu adalah sosok yang dimana lahir di dunia ini itu untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan dengan melihat kasih dan juga dengan melihat diri kamu itu sebagai seseorang yang diberikan bakat atau yang diberikan sesuatu memang dari dasarnya. Jadi, lihat lagi nih, siapa kamu, bakat kamu apa kelebihan kamu, polislah atau asahlah di sana, jangan malah ke jalan yang lain yang membuat kamu kelimpungan. Oke, gue bakal ambil kartu selanjutnya. Grup 4, karma masa lalu atau karma kehidupan sebelumnya. Oke, di sini ada miracles. Expect wonders to emerge. Jadi ingat, jangan melakukan sesuatu karena menilai penilaian orang atau karena prediksi orang lain atau karena orang lain itu menganggap hal yang harus kamu lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Tapi lebih mengarah kepada apa yang ingin kamu lakukan. Kamu senangnya apa, bakat kamu di mana, lakukanlah, maka nanti di situ akan muncul keajaiban atau akan muncul sebuah pertanda di mana kamu sudah jalan yang tepat, kamu sudah jalan yang bisa menuju ke kebahagiaan kamu atau kepuasan mental kamu. Oke, gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk lebihnya seperti apa. Grup keempat, apa lagi yang harus diketahui tentang karma kehidupan sebelumnya? Oke, ada Six of Pentacles. Jadi gini, kamu itu orang yang memiliki bakat yang sangat lumayan, bakat yang banyak, bakat yang benar-benar berlebih. Terlebih ada kartu ini. Kamu itu diberikan bakat yang benar-benar banyak di sini, serta kelebihan yang benar-benar. Cobalah kamu bagi kelebihan tersebut terhadap orang lain, atau gunakan apa yang kamu punya. Gunakan kelebihan kamu itu untuk membantu orang lain. Di sini tidak hanya dengan kelebihan masalah uang ya. Jika kamu punya uang lebih, kamu mau berbagi boleh. Tapi di sini lebih mengarah kepada apa yang kamu punya dari dasarnya. Kamu itu punya keahlian apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang dengan keahlian kamu? Disitulah kamu harus lihat lagi, jangan hanya terpaku terhadap hasil apa yang akan kamu dapatkan, tapi lebih ke apa yang bisa kamu berikan terhadap orang lain. Oke, sampai di sini aja grup keempat. Semoga bacaan ini klik dengan kalian. Dan seperti biasa, jika bacaan ini resonate, please support channel gue dengan cara subscribe. Karena gue banyak banget video pick card trading lainnya yang bakal gue tampilin setiap minggunya. So, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye! Hai grup 5, grup terakhir. Seperti biasa, gue bakal langsung aja bacain apa yang kalian pilih. Ini adalah kartu yang kalian pilih dan ini tentang food and hunger. Gue bakal baca kartu tarot dulu untuk lebihnya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari kartu yang keluar, itu menandakan bahwa di kehidupan kamu sebelumnya, kamu itu sedikit tidak tercukupi atau kamu itu sangat punya kehidupan di mana bersinggungan dengan masalah kebutuhan, terutama kebutuhan pangan. Kamu itu sangat bersinggungan dengan masalah tersebut. Oke, ada the word. Ada Nine of Swords.
dan juga Four of Wands. Dan Ace of Wands. Jadi gini, buat kamu yang ambil grup 5, gue juga lihat ternyata kartu Food and Hunger ini tidak hanya bertujuan terhadap makanan atau terhadap kebutuhan pangan, tapi juga kebutuhan dasar sebagai seseorang atau sebagai makhluk hidup yang kamu butuhkan. Karena food itu di sini juga merupakan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh makhluk hidup. Atau kamu itu sangat kurang untuk bisa mengekspresikan diri kamu serta membawa perubahan terhadap sekeliling kamu. Dan juga dengan adanya kartu Four of Wands di sini tuh menunjukkan bahwa di kehidupan kamu sebelumnya, walaupun kamu sudah sangat berkecukupan, kamu sudah sangat memiliki banyak berbagai kebutuhan yang tercukupi, terutama dari keluarga kamu, tapi banyak di luar sana selain kamu itu yang kekurangan. Makanya di masa kamu lahir sebelumnya itu, kebutuhan dasar pangan itu sangat bermasalah pada saat itu, atau sangat menjadi suatu problematika pada saat itu atau di masa itu saat kehidupan kamu sebelumnya. Dan Ace of Wands di sini itu juga menandakan sebuah kebahagiaan, juga sukses. Walaupun kamu di sini itu bahagia dan sukses di kehidupan kamu itu kurang, atau kalau gue bilang itu kamu itu masih ingin terus, dan kamu itu masih merasa kurang dengan apa yang kamu miliki. Makanya di sini ada Nine of Swords yang menandakan bahwa kamu itu sedikit anxiety, atau kamu itu sedikit punya mimpi buruk terhadap diri kamu dan bahkan stres, karena menurut kamu itu masih kurang karena di sekeliling kamu masih banyak banget orang yang tidak bisa makan atau orang yang kekurangan. Walaupun kamu sudah kecukupan, kamu berusaha untuk tambah terus karena kamu tidak mau seperti mereka, atau kamu tidak mau diri kamu itu seperti orang yang di sekeliling kamu yang kekurangan. Dan makanya sekarang di kehidupan kamu yang berikutnya, kamu diberikan kesempatan untuk menjadi seseorang yang hebat, atau untuk menjadi seseorang yang besar, di mana apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki itu memang ditujukan untuk orang lain, karena kamu tidak mampu atau belum bisa berbagi dengan banyak orang di kehidupan sebelumnya. Dan di sini itu kehidupan sekarang, kamu juga ditakdirkan, atau dari kartu ini kamu itu memang harus sukses. Memang pasti nantinya sukses, dan dengan kesuksesannya kamu akan membagikan itu terhadap orang lain, atau kamu itu akan berdampak sangat besar terhadap kesuksesan orang lain. Dan disinilah dimana kamu harus lakukan itu. Memang apa yang kamu lakukan itu nanti, atau kesuksesan kamu itu sangat tergantung kepada apa yang kamu lakukan terhadap orang lain, atau dampak apa yang kamu berikan terhadap orang lain, di mana orang lain tersebut mampu meresap apa yang kamu berikan tersebut untuk menjadikan dirinya mereka menjadi lebih baik lagi atau menjadi sukses. Jadi, di kehidupan sekarang kamu sukses jika kamu bisa membawa orang-orang di sekeliling kamu atau orang-orang di lingkungan kamu menjadi sukses atau menjadi orang yang lebih berkembang, orang yang lebih positif daripada mereka yang sebelumnya. Jadi dari kartu ini kamu itu memang disuruh untuk melakukan sesuatu hal besar yang bisa membawa perubahan. Perubahan tersebut tidak hanya untuk kamu, tapi juga orang lain di sekeliling kamu, di mana perubahan tersebut adalah perubahan yang positif. Dan disitulah kesuksesan kamu juga akan mengikuti. Oke, next card. Okay, the Oracle card. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. Jadi seperti yang gue bilang, dari Oracle card di sini itu juga menunjukkan kamu itu mampu membawa orang lain menuju ke kehidupannya dia atau kepribadiannya dia yang sangat-sangat positif, yang sangat-sangat berkembang. Dari kartu Oracle sendiri itu juga menunjukkan kamu itu adalah orang yang dilihat orang lain sebagai seseorang yang berpengaruh sangat positif terhadap mereka, atau mereka itu bisa mengambil positifnya dari kamu untuk mereka, karena kamu itu mampu untuk memberikan sebuah pengaruh
yang benar-benar besar terhadap apa yang mereka jalani sekarang atau terhadap orang lain, terhadap permasalahan orang lain. Ada mother, ada spirituality and religion, juga ada trace. Oke, mother di sini itu lebih mengarah ke kamu itu bisa memberikan fondasi yang sangat positif terhadap orang di sekitar kamu. Kamu itu sangat-sangat mempunyai spirituality yang tinggi, atau kamu itu sangat memiliki jalan hidup yang benar-benar positif yang kamu bisa bagikan ke orang lain sebagai fondasi dia untuk hidup lebih positif juga. Makanya seperti yang gue bilang, kesuksesan kamu itu sangat berpengaruh terhadap apa yang orang lain dapat atau terhadap apa yang orang lain terima dari kamu. Dan ini lebih dari pemikiran yang bisa kamu bagikan terhadap orang lain. Jadi untuk kamu yang ngambil grup kelima ini, cobalah jika kamu ingin menuju kesuksesan kamu harus melakukan sesuatu yang sangat berharga untuk orang lain, atau pekerjaan yang kamu lakukan itu memang benar-benar ditujukan untuk membantu orang lain menjadi lebih baik lagi. Entah kamu itu sebagai konsultan, terapis, atau bahkan jika kamu tertarik dengan tarot, kamu mulai bisa belajar tentang tarot dan juga oracle card. Oke, dan juga clairvoyance. I'm helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Jadi memang kamu itu sudah spiritual awakening-nya memang sudah lebih awal daripada orang-orang lainnya, terutama yang seumuran dengan kamu. Makanya kamu itu sangat-sangatlah bijaksana di sini. Kamu itu mampu mengetahui sesuatu tanpa kamu perlu lihat lagi lebih dalamnya. Dan disinilah kamu harus pergunakan itu untuk membantu orang lain. Oke, ada Kingfisher, King of Rose. King of Rose di sini juga gini ya. Karena kamu itu mempunyai pemikiran yang luas, sometimes terkadang itu kamu kelewatan sesuatu atau kelewatan titik di mana kamu itu harus memberikan atau kamu itu harus menggunakan kelebihan kamu, terutama dalam bidang spiritual di sini dan juga dalam bidang motivasi di sini. Kamu itu sanggup memberikan motivasi terhadap orang lain, tapi kamu harus memberikan motivasi tersebut ke orang yang tepat atau ke sasaran yang tepat, di mana orang tersebut mampu menerima atau mampu memproses segala macam yang kamu berikan. Makanya untuk kamu yang ngambil grup ini, kamu itu sangat dominan di cakra kelima kamu, di cakra di tenggorokan, dimana apa yang kamu ucapkan atau apa yang kamu keluarkan, informasi apa yang kamu berikan itu sangat berpengaruh terhadap orang lain atau sangat berpengaruh terhadap pemikiran orang lain. Oke, so gue bakal buka kartu selanjutnya. Oke, nerve path, treat truthfully. Jadi gini ya, kamu itu walaupun kamu sudah banyak melakukan hal, tapi menurut kamu itu tidak sukses atau tidak hasilnya tidak sejelas apa yang harus kamu lakukan. Itu karena kamu itu ditugaskan di sini itu untuk membantu orang. Jadi kamu harus lihat lagi apakah yang kamu lakukan atau apakah yang kamu kerjakan itu bisa berguna untuk orang lain, terutama orang di sekitar kamu dan terutama orang yang memang memandang kamu. So, gue bakal buka kartu tarot terakhir untuk lebih jelasnya seperti apa grup kelima, apalagi yang harus kamu ketahui tentang karma di masa lalu kamu atau karma di kehidupan kamu sebelumnya. Oke, ada Knight of Pentacles tapi reverse. Artinya kamu harus tetap berjalan ya. Kamu itu harus tetap move, kamu itu harus tetap benar-benar berjalan, benar-benar selalu mengeluarkan ide-ide kamu, selalu mengeluarkan pemikiran-pemikiran kamu yang positif kepada orang lain. Mungkin kamu bisa coba
untuk buat konten atau untuk buat sebuah tulisan, bahkan sebuah buku di mana buku atau tulisan tersebut itu mampu memberikan inspirasi-inspirasi terhadap orang lain yang membutuhkan. Dan di sini juga lebih ke arah spiritual ya. Mungkin sebagian dari kamu itu juga dianjurkan atau diarahkan untuk lebih ke mengarah ke spiritual awakening atau mendalami spiritual lebih lagi yang positif. Oke, sampai di sini aja grup kelima. Jika bacaan ini benar-benar resonate atau klik dengan kalian, please support channel gue dengan cara subscribe. Karena gue banyak banget kasih video tentang pick a card reading atau pilih kartu setiap minggunya. So, tetap stay tune on my channel dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye!